Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Hari pengumuman menjadi pengingat bagi Arthur untuk sebuah realita yang dingin. Lucas Waikis, pembangkang dan pengkhianat yang menyebabkan kematian sebagian besar party, menggunakan kekuatan dan koneksi keluarganya untuk lepas dari kesalahannya. Membalas dendam pada Lucas merupakan tindakan bunuh diri karena saudara Lucas. Dia bukan hanya penyihir yang kuat, dan sekarang dia juga seorang Lance. Saat ini Arthur sedang bersiap untuk acara pesta ulang tahun Ellie. Sylvie yang terlihat bersiap ikut dengan Arthur, namun dihentikan oleh Arthur. Arthur meminta Sylvie untuk tetap di kamar karena ada kemungkinan beberapa tamu yang menghadiri pesta sedang mengawasi Arthur. Sebagai gantinya, Arthur berjanji akan membawakan banyak makanan untuk Sylvie. Malam itu, beberapa tamu undangan telah sampai di kediaman Lewin. Arthur juga bertugas sebagai penerima tamu. Dengan parasnya yang tampan, dia selalu menjadi perhatian bagi para tamu undangan. Di sisi lain, terlihat Elijah sedang menggoda tamu. Alasan Elijah masuk Akademi Cyrus salah satunya juga untuk mencari pacar. Acara utama pesta pun dimulai. Semuanya pun bersiap menyambut kemunculan Ellie. Terdapat juga atraksi sihir, pertunjukan musik di dalam pesta tersebut. Tiba-tiba saat itu, ayah Arthur meminta putrinya untuk berdansa. Ellie yang tidak tahu menahu tentang hal itu, bahkan dia sebelumnya tidak pernah melakukan latihan dansa. Jelas saja Ellie langsung panik. Ibu Arthur juga bingung apa sih yang dilakukan ayahnya. Namun Arthur meminta Ellie untuk berdansa dengannya. Ellie yang tidak merasa yakin tetap mengikuti Arthur. Dengan pengalamannya Arthur di dunianya yang dulu, gerakan dansa mereka berdua pun sangat lancar. Arthur juga menambahkan efek sihir angin yang kini menjadi terlihat seperti atraksi dansa. Seluruh tamu yang melihatnya menikmati pertunjukan tersebut. Saat itu, tanpa disangka, Gideon juga hadir pada pesta tersebut. Di luar kediaman Arthur terlihat kereta elf yang tengah berhenti sejenak. Ku dengar Anda cukup dekat dengan Arthur Lewin. Apa tidak masalah jika kita pergi setelah meninggalkan hadiah untuk adiknya? Tidak apa-apa, aku akan bertemu dengannya di sekolah. Arthur yang berjalan keluar selalu menjadi pusat perhatian para gadis. Anak ini, apa kau sedang tampil dalam drama? Kuharap kau tidak menyusup di pesta adikku hanya untuk berbicara denganku. Hei, aku sudah membawakannya hadiah, kau tahu. Gideon memberitahukan pada Arthur bahwa blueprint mesin uapnya kini telah disetujui oleh para dewan. Para dewan itu mengacu pada raja-raja dan ratu-ratu yang ada di Dekaten. Di sela obrolan mereka, Gideon tiba-tiba disapa oleh para penggemarnya. Mau tidak mau, dia harus menyapa mereka. Para tamu pesta terlihat sudah mulai pergi. Dari belakang terdengar ada yang menyapa Arthur. Ternyata itu adalah Lilia yang telah pulang dari Akademi Cyrus karena menghadiri pesta ulang tahun Ellie ini. Lilia juga meminta maaf karena telah terlambat sebab kesibukannya menjadi sekretaris di Dewan Murid. Tidak masalah Lilia, kesampingkan saja hal itu. Lama tidak bertemu Lilia. Arthur menjadi lebih tinggi sekarang. Mereka saling mengobrol. Lilia menceritakan kehidupannya di akademi, dan sebaliknya Arthur juga menceritakan petualangannya
di beberapa dungeon. Mereka berdua menikmati malam tersebut. Arthur juga menggoda Lilia, gadis yang dulunya mengurung dirinya di kamar, kini telah menjadi penyihir di Akademi Cyrus. Arthur melihat dari tadi ada dua pria yang terus memandangi Lilia. Mungkin kau menjadi populer sekarang. Malam itu, Lilia berniat mengungkapkan perasaannya pada Arthur. Dia berkata seluruh hidupnya kini telah berubah sebab Arthur. Namun sebelum Lilia mengungkapkannya, Arthur mengalihkan pembicaraan mereka. Lilia merasa cintanya telah bertepuk sebelah tangan. Untuk mencairkan suasana, Gideon mengajak Arthur untuk menemaninya mengobrol. Kalau begitu, aku akan menemuimu nanti, Arthur. Menurut Gideon, gadis itu menyukai Arthur. Tetapi kenapa kau tidak melakukan sesuatu padanya? Arthur sebenarnya tahu tentang hal itu. Lilia adalah orang yang hidupnya telah berubah karena Arthur. Perasaannya terhadap Arthur bukanlah suka ataupun cinta, tetapi sesuatu yang lebih mendekati rasa terima kasih. Selain itu, aku yakin kedatanganmu kemari bukanlah untuk memberikanku nasihat cinta. Apa yang ingin kau diskusikan? Gideon bilang dia ingin menggunakan uang, ketenaran, dan kekuatannya yang diberikan Dewan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan dari manapun, yaitu pengetahuan Arthur. Arthur berkata dia tidak ingin merubah cara kerja dunia lebih dari ini. Dia juga berpikir matang-matang saat dia memberikan rancangan mesin uap pada Gideon. Benua ini akan baik-baik saja tanpa campur tangan Arthur. Gideon yang tidak mendengar kata-kata Arthur dengan baik, dia malah berpikir bahwa Arthur masih punya banyak ide untuk penemuan-penemuan berikutnya. Tuan Gideon, biar ku perjelas hal ini. Aku tidak akan memanjakan diri Anda dengan rasa ingin tahu Anda itu. Gideon menawarkan kesepakatan dengan Arthur. Dia meminta Arthur untuk membantunya sesekali dalam memecahkan permasalahannya. Sebagai gantinya, Arthur akan diberikan artefak atau barang yang dia inginkan. Seusai pesta selesai, Ellie membuka hadiahnya. Saat itu Arthur melihat ada satu hadiah yang berbeda. Saat diperiksa, juga terdapat surat dari pengirimnya. Setelah membukanya, hadiah tersebut berisi sebuah busur yang memiliki desain seperti milik elf. Arthur merasa mungkin itu dari Tessia. Sekarang Ellie meminta hadiah pada Arthur. Tentu saja Arthur sudah menyiapkannya. Dia mengeluarkannya dari cincin dimensi. Tidak hanya Ellie, ibunya juga diberikan hadiah oleh Arthur. Hadiah dari Arthur adalah liontin Puinigwim yang sebelumnya telah Arthur dapatkan dari pertukaran dengan Gideon. Ini akan melindungi kalian saat aku dan ayah tidak ada di samping kalian. Selamat ulang tahun, Ellie.